Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi bil huda war rahmah basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi waqtafa atharahu ila akhir dunya wa ba'du faqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Lima alif hadzal kitab al-ustaz Rahmat Labib wali jami masyaikhina ila muntaha sanadihim wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan li ikhwanina fi Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahasna al-hakim. Makna al-hakim ala al-af'al wal asya', ad-dalil al-aqli, al-an ad-dalil syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Kiai Haji Rahmat Labib hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Kita masih membahas makna al-hakim, yakni siapa yang berhak untuk menetapkan hukum. Sudah kita bahas dalil aklinya dan kita akan bahas tentang dalil syar'i. Inna syar'a ja'ala taqrira tahsini wa taqbihi manutan bi amri syar'i. Sungguhnya syariat telah menjadikan penetapan sesuatu itu dinyatakan hasan atau baik, wa taqbih sesuatu itu dinyatakan tercela, ya, mengikuti aturan syariat, mengikuti perintah syariat. Ai bi amrillahi wa rasulihi, yaitu dengan perintah Allah dan Rasulnya. Walidzalika kana minal maqtu'i bihi syar'an annal hasana mahassanahu syar'u. Oleh karena itulah maka dipastikan secara syar'i bahwasanya yang disebut hasan itu adalah apa yang dinyatakan hasan oleh syariat. Ya, yang dinyatakan baik itu adalah apa yang dinyatakan baik oleh syariat. Itu dihafal kaidahnya, annal hasana mahassanahu syar'u. Atau kalau enggak pakai anna berarti al-hasanu mahassanahu syar'u. Yang baik atau al-hasan itu adalah apa yang dinyatakan baik oleh syariat. Wal qabiha karena atap ke anal hasana ma qabbahahu syar'u. Yang tercela itu adalah apa yang dicela oleh syariat. Karena atap ke anal hasana maka al qabiha. Kalau misalkan kita mulai dari al-hasanu mahassanahu syar'u berarti wal qabihu ma qabbahahu syar'u. Yang tercela adalah apa yang dicela oleh syariat. Min haitsu dzammu wal madhu, dari sisi dzam celaan dan pujian. Madhu pujian. Wa hadza bayyinun mustafidun fi nususil kitabi, dan ini jelas seperti hadis Nabi kan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Mustafidun
Itu istilah yang hampir mirip dengan istilah hadis masyhur, ya, sesuatu yang masyhur, sesuatu yang banyak bertebaran fi nususil kitab, dalam nas-nas Alkitab, Al-Qur'an. Wa minha, di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inil hukmu illa lillah. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Inil hukmu, tidak ada hukum kecuali hukum miliknya Allah. Jadi jika ditautkan dengan adatul istisna, yakni illa, itu bermakna penafian. Jadi ketika disebut inil hukmu illa lillah, kita terjemahkan dengan tidak ada hukum kecuali miliknya Allah. Berarti hukum-hukum lain selain hukum Allah itu dinafikan. Dinafikan apanya? Dinafikan kebenarannya. Ya, jadi kebenaran itu hanya ada pada hukum Allah. Yaqussul haqqa, Allah mengisahkan yang hak, menyampaikan yang hak, wa huwa khairul fasilin. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi penjelasan. Fal ayatul karimatu hasaratil hakimiyyata billahi ta'ala. Ayat ini surah Al-An'am ayat 57, hasarat, membatasi. Membatasi apa? Hakimiyah, yakni yang berhak menetapkan hukum, yang berhak menyatakan ini hasan, yang berhak menyatakan ini qabih, billahi ta'ala, itu Allah semata. Wasta'mala al-Qur'anul Karima adatal hasri li ta'kidi hadzal ma'na. Ay al-hukmu lillahi ta'ala wa laysa li ghairillahi hukmun. Maka ayat yang mulia ini, surah Al-An'am ayat 57, membatasi hakimiyah tadi, hak menetapkan hukum hanya bagi Allah Ta'ala. Wasta'mal al-Qur'anul Karimu, dan Al-Qur'anul Karim menggunakan adatul hasr, ya, alat pembatasan. Kemudian bertaut dengan illa, itu termasuk adatul hasr. Kalau antum belajar ilmu balaghah, nanti ada bahasan mengenai hasr. Nah, di antara adatul hasr itu adalah tadi itu, ya, dengan dan illa. Sama dengan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma itu manafiyah, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Berarti keberadaan Nabi itu tidak ada lain kecuali hanya sebagai pemberi rahmat. Jadi kalau ada tuduhan terhadap Nabi begini begitu, celaan terhadap Nabi begitu begini begitu, itu bertentangan dengan misi kerasulan. Sama dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada ma di sana, manafiyah. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, agar mereka itu beribadah kepadaku. Ya'buduni, itu lengkapnya ya'buduni, namun ya mutakalimnya itu mahdhuf, dihapus. Ya, sebagai maf'ul bihnya di sana dihapus. Ya, itu di antara adatul hasr. Untuk apa? Litakidi hadzal makna, untuk menegaskan, menekankan makna ini. Bahwa apa? Ai al-hukmu lillahi ta'ala, bahwa hukum itu adalah miliknya Allah Ta'ala, wa laysa li ghairillahi hukmun, dan tidak ada bagi selain Allah itu hak untuk menetapkan hukum. Wa qauluhu ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan hukumilah mereka, dan hukumilah olehmu wahai Nabi Muhammad, maksudnya ini perintah Allah kepada nabinya, bainahum, urusan di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa-apa yang Allah turunkan. Nah, ma ini kalau di syarah warakat kan disebut sebagai asmaul mufhamah, ya, termasuk asmaul mufhamah,
isim-isim yang mubham untuk yufidul umum. Fungsinya untuk menunjukkan sesuatu yang umum. Nah, asmaul mufhamah itu bisa jadi lil aqil, contohnya man, bisa jadi li ghairi aqil, contohnya ma. Nah, di sini ma li ghairi aqil. Artinya bima anzalallah itu dengan apa saja yang Allah turunkan. Gitu. Jadi ini yufidul umum. Jadi tidak boleh ada kemudian mengambil sebagian hukum Allah lalu mencampakkan sebagian hukum Allah yang lain. Yaitulah sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Fasluddin anil haya. Jadi fasluddin anil haya itu tertolak berdasarkan ayat ini. Ya. Wa fikratun batilatun. Itu pemikiran yang batil. Ya. Jadi pikiran yang mengatakan Islam itu ngatur ibadah mahdoh tapi tidak ngatur muamalah. Islam itu mengatur tentang akad nikah tapi tidak mengatur tentang akad-akad jual beli, akad-akad ijaroh dalam muamalah dan seterusnya. Nah, Islam itu mengatur masalah haji umrah tapi tidak mengatur masalah politik dan pemerintahan. Nah, itu pikiran-pikiran yang batil, ya, fikratun batilatun. Tatanaqadu minal Islam, ya, tatanaqadu bil Islam, yang itu bertentangan dengan Islam. Lalu Allah mengingatkan wala tattabi' ahwa'ahum. Jadi setelah diperintahkan berhukum dengan hukum Allah, Allah kemudian memperingatkan, ya, jangan engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan-keinginan mereka. Tidak sampai di situ, Allah kemudian mengingatkan wahdharhum, dan berhati-hatilah engkau terhadap mereka. Jadi Allah mengingatkan nabinya supaya berhati-hati. Berhati-hati untuk apa? Ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Ya, hati-hati mereka itu berusaha untuk menjatuhkan engkau pada fitnah. Ya, menguji engkau, memfitnah engkau. Iftana yaftinuka, ya, mereka akan fatana yaftinu, akan menguji engkau, menjatuhkan engkau pada fitnah. An ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebahagian dari apa yang Allah turunkan kepada engkau. Jadi jangan, ini mafhum muwafaqahnya, Pak. Ya. Dari sebahagian saja engkau harus hati-hati. Apalagi keseluruhan. Itu mafhum muwafaqahnya. Jadi an ba'di ma anzalallah. Jadi ini kan persis ini, cocok ini untuk ayat sekularisme memang, untuk anti sekularisme. Sekularisme itu kan mereka mengatakan kami ini kan muslim, KTP kami muslim. Masa kami memerangi Islam? Lihat wajah saya, kan nggak ada wajah otoriter. Masa memerangi gerakan Islam? Itu kan begitu. Loh, kami ini sholat sebagaimana Anda sholat. Kami ini haji berkali-kali, umrah berkali-kali. Masa kami menentang syariat Allah? Nah, kan begitu tuh. Ada ucapan-ucapan begitu. Iya, Anda itu menerapkan syariat Allah sebahagian dalam perkara ibadah. Tapi urusan muamalah, urusan politik, Anda abaikan ayat-ayat Allah. MUI itu sudah memfatwakan bunga bank itu riba. Dan riba itu qat'i haram. 2004. Mestinya begitu MUI memfatwakan itu, pemerintah Indonesia langsung mengambil fatwa itu dan menolak sistem perbankan ribawi. Tapi kenyataannya apa? Sejak fatwa itu dikeluarkan 2004, sekarang 2024, 20 tahun lamanya, tetap saja bank ribawi itu berlangsung. Bahkan pangsa pasarnya itu lebih besar dari bank syariah. Menurut data yang kami peroleh, bank syariah itu cuman mengelola 7% dari total keuangan di Indonesia. Jadi dana masuk masyarakat, dana bergulir, itu yang dikelola oleh bank syariah Indonesia. Kemudian bank-bank syariah lain itu cuma 7%. Sisanya berapa? 93% itu dikelola oleh bank konvensional dengan sistem ribawi. Nah, itu kan berarti apa? Mengambil hukum Allah dalam perkara ibadah, tapi mencampakkan hukum Allah dalam perkara muamalah. Loh, kami kan nggak menolak bahwa kami kan tidak menghalangi sistem bagi hasil. Iya, tapi Anda masih menerapkan sistem riba. Harusnya begitu Anda menerima sistem bagi hasil, Anda tutup itu bank-bank ribawi. Atau paling tidak Anda konversi, diubah menjadi bank syariah. Kan gitu harusnya, ya kan? Itu ba'du an ba'di ma anzalallahu ilaik.
Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Fa in tawallaw, dan jika engkau berpaling, ya, jika engkau berpaling daripada peringatan Allah, daripada perintah Allah, fa'lam, ketahuilah olehmu, annama, hanyalah Allah itu yuridu, menginginkan, ayyusibakum, menjatuhkan musibah, yusibahum, musibah pada mereka, bi ba'di dzunubihim, itu disebabkan karena dosa-dosa mereka. Kan di ayat Quran juga disebut zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ay bisababi ma'asin nas, bima kasabat aydin nas, tangan manusia itu maksudnya bisababi ma'asin nas, disebabkan karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dinampakkan itu zaharul fasadul fil barri wal bahri, daratan lautan. Agar apa? Di ujung ayat hikmahnya itu kata Allah, liyuziqahum ba'dalladzi amilu, liyuziqahum, agar dia merasakan. Jadi Allah itu menimpakan rasa kepada mereka, kepada orang yang bermaksud itu, liyuziqahum ba'dalladzi amilu, sebagian dari apa yang mereka perbuat, sebagian aja, baru DP-nya. Jadi fasad fil ardi, fasad fil bahri itu hanya DP-nya saja. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, ya, mudah-mudahan agar mereka itu kembali kepada Allah, gitu, bertaubat. Jadi ditimbakan musibah, bala kepada mereka. Fal ayatul karimatu bayyanat anal hukmal wajib 'alal mu'minina huwa ma anzalallahu ta'ala. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya berhukum, ya, bahwa hukumnya wajib, gitu kita terjemah, hukumnya wajib atas orang-orang beriman, ya, mengikuti kepada hukum yang Allah turunkan. Walaysa ma tamilu ilaihil ahwa'u wan nufusu wal uqulul basyariyah, dan tidak ada tempat, ya, bagi tamilu, kecondongan, bagi hawa nafsu, kemudian akal basyariyah, akal manusia. Tidak ada tempat akal manusia, jiwa manusia, nafsu, apalagi nafsu manusia. Wa qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja orang yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka itu termasuk orang-orang yang kafir. Man di sini juga yufidul umum karena termasuk al asmaul mubhamah. Ma pada lafaz bima itu juga asmaul mubhamah, yufidul umum. Berarti hukum Allah saja yang mana saja. Man itu siapa saja dia, apapun status sosialnya, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, apapun bahasanya. Pokoknya jika dia tidak berhukum kepada hukum Allah, lalu mengingkari bahwa hukum Allah adalah hukum terbaik, faulaika humul kafirun. Wa qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Mereka orang yang fasik. Siapa orang zalim dan fasik? Orang yang masih mengakui hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik, tapi tidak menerapkan hukum Allah, ya, dengan berbagai alasan. Ya, tapi dia masih menganggap hukum Allah hukum yang terbaik. Jadi ketika hakim, sebagaimana tadi malam kita bahas, dia tidak menerapkan hukum Allah, kemungkinan cuma dua dia. Kalau tidak zalim, fasik. Dia tidak menerapkan hukum Allah dan masih menganggap hukum Allah itu baik. Nah, maka kemungkinan cuma dua. Kalau tidak zalim, dia fasik. Tapi kalau dia mengingkari hukum Allah sebagai hukum terbaik, maka dia jatuh dalam kafiran. Wal iyadzu billah. Baik kafir, zalim maupun fasik ini sama-sama tidak baik. Ya. Jadi jangan sampai kita disestempeli dengan stempel zalim, kafir, fasik. Na'udzubillah. Fal ayatu tsalatsu naddadat bil hukmi bi ghairi ma anzalallahu ta'ala. 3 ayat ini mencela, ya, bagi siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa tabarat dzalika kufran au zulman au fusuqan, dan menganggapnya, ya, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu dengan 3 status tadi, ya, kafir, zalim atau fasik.
Wa qauluhu ta'ala, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah juga berfirman, fa in tanazza'tum, maka jika terjadi tanazu', perselisihan. Tanazza'a yatanazza'u tanazu'an, perselisihan. Tanazza'tum, saling berselisihan itu. Karena lil musyarakah di sini. Tanazza'a. Ya, ikut wazan tafa ala naza'a yunazi'u. Ini tanaza'a yatanazza'u, saling berselisihan di antara kalian fi syai'in. Nah, perhatikan juga lafaz syai'in itu juga lafaz yang umum. Bahkan seorang ustaz mengatakan itu termasuk lafaz umum yang paling a'la kalau disebutkan syai'. Kan syai' itu segala sesuatu kan? Nah, jika kalian berselisih tentang segala sesuatu, farudduhu, maka kembalikan oleh kalian, dari kata radda yaruddu ruddan, ya. Maka kembalikan iya hu itu maf'ul bih dari ruddu. Iya itu kemana? Syai'in, ya segala sesuatu itu, ilallahi war rasul. Jadi tempat kembalinya, tempat penyelesaiannya itu adalah keputusan Allah dan keputusan Rasulullah. Lalu di akhir Allah menyatakan in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu kalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini kalau dalam ilmu ushul fiqh juga, ya, kalau disebutkan in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir itu di akhir, itu merupakan qarinah. Ya, merupakan qarinah, penunjukan bahwa tuntutan pada yang disebutkan sebelumnya itulah tuntutan yang jazim, yang tegas. Itu in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tegas itu berarti maksudnya apa? Perintah farudduhu ilallah war rasul itu hukumnya wajib. Ya, yang namanya wajib jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan berdosa. Dan ayat ini diawali dengan apa? Ya, di sebelum ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, kan gitu. Fa in tanazza'tum fi syai'in. Ini orang beriman tidak ada pilihan bagi mereka kalau ada perselisihan, mestinya tempat kembalinya itu adalah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang sedemikian itu lebih baik, ya, takwilnya, akhirnya. Fal ayatul karimatu bayyanat wujubar ruju'i ila ahkamillahi ta'ala fil Qur'ani wa sunnati inda tanazu'i wa 'allaqal imanu alaihi. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang wajibnya rujuk. Ya, rujuk itu artinya kembali, kan, dari kata raja'a. Apa ke tasrifnya? Raja'a yarji'u, ruju'an. Nah, gitu. Ya, itu ikut wazan yang mana? Yang enggak ada di wazan. Di wazan itu masdar selalu fa'lan. Loh, kok enggak ada? Ya karena tidak semua kata dalam bahasa Arab itu diwazankan. Kalau mau diwazankan, banyak sekali wazannya. Jadi kalau tidak masuk wazan gimana? Ya rujuk saja ke kamus. Jangan dipaksakan ikut wazan. Loh, ini harusnya kan raja'a yarji'u raja'an. Kenapa? Kan dia termasuk sulasi mujarad. Raja'a yarji'u, ikut wazan apa? Fa'ala yaf'ilu. Nah, berarti masdarnya raja'an ini. Salah nih yang rujukan. Ya, antum yang salah. Salah menyalah-nyalahkan orang. Sama nazala yanzilu nuzulan. Makanya nuzulul Quran. Nggak ada. Jadi jangan dipaksa. Berarti nazala yanzilu nazlan. Nah, itu. Kenapa? Berdasarkan buku 5 jurus. Masdar itu raj'an, apa, fa'lan, berarti nazala yanzilu nazlan. Tidak. Ya. Yang keluar dari wazan berarti dia mengikut berdasarkan kamus. Jadi jadi patokan kamus. Atau kalau antum ketemu orang Arab, ya nanya ke orang Arab. Jadi sahibul lughah, dia mentasrif itu bagaimana? Jadi ikut kepada sahibul lughah. Jangan memaksa supaya sesuai dengan wazan. Jadi wazan itu hanya mewakili sebahagian dari fi'il atau perubahan fi'il dalam bahasa Arab. Dia tidak mewakili semuanya. Apa yang tidak terwakili oleh wazan, ya jangan dipaksa-paksa supaya ikut sesuai wazan. Gitu. Ya, oke ya? Paham, Tom?
Ya pakai ini soalnya kemarin pas rihlah sepanjang jalan tuh. Ya macam-macam tuh ditanyai. Sambil ngantuk-ngantuk menjawabnya. Ya, bayyanat wujubar ruju'i ila ahkamillah, supaya kembali kepada hukum-hukum Allah dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah inda tanazu' ketika ada perselisihan. Wa allaqal imanu alaihi, dan keimanan itu bergantung kepadanya. Itu ketemu allaqa ya. Allaqa yu'al liku. Terus ta'liqan fahuwa mu'allikun wa dzaka mu'allaqun. Nah, itu ada hadis mu'allaq. Nah, itu tadi kita allaqa yu'alliku ta'liqan. Ada hadis mu'allaq. Hadis yang tergantung. Karena awal sanadnya putus. Awal sanadnya digugurkan. Bisa 1, 2 atau seterusnya, bahkan sampai aslus sanad kan gitu ya. Sampai akhir sanad. Nah, disebut hadis mu'allaq. Wa qauluhu ta'ala, kemudian juga firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala, maka tidak, wa rabbika, demi Tuhanmu, dan la-nya ini nampaknya la ziyadah namanya ya, la ziyadah, supaya li tazyin ya, untuk memperindah. Jadi maksudnya demi Tuhanmu, gitu terjemahnya, demi Tuhanmu. La yu'minu ya, maksudnya kamalul iman, tidak sempurna iman. Jadi ada penafian kamalul iman. Jadi bukan berarti otomatis kafir, bukan. Jadi di sini kamalul iman. Jadi tidak sempurna keimanan mereka itu, hatta, hingga mereka yuhakkimuka, mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim, bertahkim ya, fima syajara bainahum, pada apa-apa. Nah, kembali lagi kita ketemu ma di sini, asmaul mubhamah yufidul umum, pada apa-apa yang perselisihan di antara mereka. Summa la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati. Ya, di sini kenapa yajidu tidak yajiduna, padahal tidak ada huruf nasab. Ada huruf nasabnya. Dia atap ke mana? Hatta yuhakkimuka. Ya, apa huruf atopnya yang mengatopkan ke hatta yuhakkimuka? Summa. Nah, summa itu termasuk harful atop. Harful atop litartib ma'at tarakhi ya, menunjukkan tertib atau urutan disertai adanya jeda. Ya, itunya harful atop litartib ma'at tarakhi. Fi anfusihim, pada jiwa mereka. Jadi summa la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim, pada jiwa-jiwa mereka harajan, perasaan berat. Nah, jadi bisa jadi orang itu berhukum dengan hukum Allah pada zahirnya, tapi pada batinnya itu ada haraj. Zahirnya tunduk, zahirnya taat, tapi hatinya bergerunung. Ada aturan pondok A, B, C, D, 4 ajinya kada soh menyelesai, tapi hati itu nah, hatinya menentang karena belum terbiasa. Sebenarnya orang yang begini ini dia tidak sedang menyiksa siapa-siapa, tapi dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Ya kan? Kalau memang harus taat juga, kenapa tidak zahiran wa batinan? Ya kan? Kalau memang harus taat juga, kita tidak ada pilihan kecuali harus taat. Kenapa tidak zahiran wa batinan? Kenapa hanya zahirnya, kemudian batinnya tersiksa? Itu harus taat juga. Betul tidak? Ayo. Nah, tapi kan proses, ya proses supaya menjadi itminan, hati itu menjadi tenang, itu memang perlu proses, ya betul. Mimma qadaita, terhadap apa-apa. Nah, ketemu ma lagi di sini. Ya, untuk umum. Qadaita, apa yang engkau telah putuskan. Jadi Nabi putuskan. Kan ayat ini sababun nuzulnya ada sengketa itu antara
sahabat Nabi namanya Zubair bin Awam dengan salah seorang laki-laki dari Ansor dalam hal pembagian air. Jadi di Madinah itu kan agraria dia, pertanian. Tanam kurma itu sangat berhajat kepada air. Kayak orang tanam kelapa sawit sekarang, itu berhajat dengan air. Nah, lalu kemudian ada sengketa. Lalu Nabi memutuskan, begini Zubair, nanti air itu alirkan ke kebunmu, setelah sampai mata kaki, baru alirkan ke tetanggamu yang di bawah. Nah, irigasi itu kan begitu. Dari tempat yang tinggi, air itu ngalir, ada bendungannya, tahan dulu di salurannya itu supaya airnya masuk ke kebunmu. Setelah kebunmu itu terisi dengan air sampai mata kaki, kata Nabi, buka tuh bendungannya, alirkan ke tetangga di bawahmu. Nah, rupanya keputusan Nabi itu dianggap tidak adil oleh si laki-laki Ansor. Tidak disebutkan di sana siapa. Mubham juga. Nah, dia menganggap ini putusan yang tidak adil, berat sebelah. Nah, ini sungguhnya tuduhan yang keji. Bukan hanya tuduhan terhadap seorang nabi, tapi tuduhan terhadap syariat. Loh, kok bisa tuduhan terhadap syariat? Karena nabi itu sahibus syariah. Ya kan? Nabi itu penyampai syariah. Beliau itu tablighus syariah. Beliau itu hanya menyampaikan syariat. Ketika seorang nabi penyampai syariat itu dituduh tidak adil, ya, ini perkara usul, perkara pokok yang bisa jadi menjatuhkan pada tuduhan-tuduhan pada hukum-hukum yang lain, bisa jadi nabi juga tidak adil. Ya, parah ini, tuduhan berat ini. Tuduhan berat terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Merah wajah Nabi saya itu. Menahan marah. Beliau tidak marah karena diri beliau yang dikatakan tidak adil, tapi beliau marah karena saat itu berarti orang ini menuduh ada ketidakadilan pada syariat ini. Maka Allah tidak mendiamkan nabinya dituduh dengan tuduhan yang keji begitu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Bahkan Allah bersumpah dengan qasam, waw qasam. Fala wa, wawnya waw qasam, wa rabbika, demi Tuhan. Dan seterusnya, ya, mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan engkau tunduk dengan sebenar-benarnya ketundukan. Tasliman itu masdar daripada sallama yusallimu tasliman, dan dia terletak setelah jumlahnya itu mufidah, yusallimu, mereka tunduk. Nah, ini kalau dalam nahwu disebut dengan maf'ul mutlak, dan di antara faidah dari maf'ul mutlak adalah litakid, ya kan? Untuk menguatkan. Itu artinya tasliman di sini untuk menguatkan, semestinya mereka itu tunduk dengan hukum Allah, tunduk dengan syariat Allah dengan sebenar-benarnya ketundukan. Tadi zahiran wa batinan. Nah, fal ayatul karimatu tunafil imana 'anil nasi hatta yatahakkamu ila ahkamillahi ta'ala. Ayat yang mulia ini juga menafikan keimanan pada manusia hingga mereka itu bertahkim, mereka itu berhukum dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Wa yardu bidzalika, lalu mereka ridha dengan hukum Allah Ta'ala tadi. Wa istaslama taslimu, berarti taslimu, gitu ya. Nah, karena tadi ada hatta, berarti taslima, ya, istaslama taslimu, berarti taslima, ya. Dan taslima nufusuhum laha, dan jiwa-jiwa mereka itu tunduk padanya, yakni pada ahkamullah, pada hukum-hukum Allah. Wa ghairuha minan nususi tadullu ala anna la hakima illallah, dan ayat-ayat yang lain dari nas Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya tidak ada hakim kecuali Allah. Wala hukma illa ma hakama bihillah, dan tidak ada hukum kecuali apa, ya, yang telah ditetapkan sebagai hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la-nya ini termasuk la nafiyah lil jinsi. Nah, ini juga termasuk, ini kalau antum ingat pelajaran Waraqat, itu termasuk lafadz umum itu adalah
sighah nakirah ba'da nafiyah. Atau kaidahnya itu begini. Di sejumlah kitab itu dibuat redaksinya begini. An-nakiratu fi siyaqin nafyi yufidul umum. Ya, atau tufidul umum. Apa tadi kalimatnya? An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. Isim nakirah pada susunan kalimat negatif, ya, nafi, itu berfaedah umum. Contoh, la ikroha fiddin. Nah, itu kan ikroha itu nakirah. Di depannya ada la-nya nafiyah. Maka itu yufidul umum. Jadi bentuk ikrah apapun, bentuk pemaksaan apapun bentuknya itu tidak boleh. Ya. Seperti kalau di Waraqah itu dicontohkan begini. La rajula fiddari. Ya, kalau antum masih ingat, itu ada contoh begitu. Ya, la rajula fiddari. Itu untuk menafikan bahwa tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah. Rajulanya nakirah, kemudian la nafiyah lil jinsi. La rajula fiddari. Atau kalau dalam hadis itu misalkan begini. La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang urusan mereka itu diserahkan kepada perempuan. Qaumun pada hadis itu nakirah, diawali dengan lan. Nah, maka kaum di sana umum, baik kaum beriman maupun kaum kafir. Nah, itu berlaku juga untuk kita. Atau dalam Quran, misalkan surat An-Nisa ayat 141. Apa kata Allah Ta'ala? Walay yaj'alallahu lil kafirina, apa lanjutnya? Alal mu'minina sabila. Itu perhatikan. Sabila itu nakirah apa ma'rifah? Apa? Nakirah. Ayatnya diawali apa? Walay yaj'alallah. Allah sekali-kali tidak akan menjadikan. Lanya itu litabid, untuk menunjukkan selamanya. Litabid sekaligus litakid, untuk penegasan. Allah tidak memberikan jalan. Walay yaj'alallahu lil kafirina, bagi orang-orang kafir, alal mu'minina, untuk menguasai orang beriman, sabilan. Berarti sama sekali tidak ada jalan yang Allah sediakan untuk orang kafir menguasai orang beriman. Karena sabilan tadi lafadz nakirah, diawali dengan nafi, yakni lan. Nah, sama dengan kalimat ini, wala hukma. Sama dengan la rajula fiddari, la ikroha. Ya, tidak ada hukum. Artinya dinafikan semua hukum, faedah umum. Hukum buatan siapapun, mau buatan Aristoteles, buatan Socrates, buatan Thales, ya, buatan Pythagoras, ya, apa lagi? Buatannya Adam Smith, buatannya J.J. Rousseau, buatannya John Locke, buatannya Montesquieu, buatannya Ivan Pavlov. Ya, siapa lagi? Buatannya siapapun, ya. Selain hukum Allah itu tidak punya tempat. Illama hakama bihillah. Jadi yang punya tempat itu hanya hukumnya Allah. Makanya sering Abu Ya mengatakan begini, kita itu mesti mendaulatkan hukum Allah di dalam hati kita. Bahwa di hati kita tidak ada hukum lain kecuali hukum Allah. Nah, sejumlah ayat ini kata beliau menegaskan bahwa tidak ada al-hakim kecuali Allah. Wa ala dzalika fa inal hakimah wallah. Atas dasar ini maka al-hakim itu adalah Allah. Kesimpulannya al-hakim yang berhak menetapkan hukum, menyatakan ini halal, ini haram, itu hanya Allah. Ai annalladzi yusdaru anhul hukmu wallahu taala, yaitu bahwasanya yang dikeluarkan darinya hukum itu hanyalah Allah. Fama amara bihi syar'u fahuwa hasanun, dan apa yang diperintahkan oleh syariat dengannya itulah hasan, sesuatu yang baik. Wa manaha anhu syar'u fahuwa qabihun, dan apa yang dilarang oleh syariat itulah qabihun, sesuatu yang tercela. Wa yujibu atau wa yujabu 'alal insani ayyataqayyada bihi, dan diwajibkan atas manusia untuk terikat dengannya, terikat dengan hukum Allah. Wa yuslima bikulli ma ja'a fihi duna i'tiradin, dan dia tunduk, si insan tadi itu, wa yuslima, ya, atap kemana? Dibaca yuslima, ya,
yada ya. Jadi mansub karena ayyataqayyada. Wa yuslima, dan dia tunduk si insan tadi bikulli ma jaa fihi duna i'radin, dengan setiap apa yang datang padanya dari hukum Allah tadi duna i'tiradin, tanpa adanya penentangan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. A'rada yu'ridu i'radan. Kalau ini i'tarada ya'taridu i'tiradan. Tidak ada penentangan, ya, penolakan atas hukum Allah. Wa hadza ya'ni anal hukma la yu'tabaru hukman syar'iyyan illa idza qama ad-dalilu syar'iyyu alaihi fal hakimiyatu lillahi wahdah. Nah, ini berarti bahwasanya hukum, ya, itu tidak teranggap sebagai hukum yang sesuai dengan syariat kecuali jika tegak dalil syara atasnya. Jadi kecuali dibangun atas dalil syariat, ya, maka al-hakimiyah, ya, penetapan pembuat hukum itu hanyalah Allah saja. Yang berhak menetapkan hukum itu hanya Allah saja. Wa fawqa dzalika fa innal hukma 'alal asya'i min haitsul hillu wal hurmatu. Atas dasar itu maka sungguhnya hukum atas benda-benda dari sisi apakah dia halal atau dia haram. Wa 'alal af'alil ibadi min haitsu kaunuha wajiban aw haraman aw manduban aw makruhan aw mubahan. Atau af'al hamba, perbuatan-perbuatan hamba dari sisi apakah dia wajib atau haram atau sunnah atau makruh atau mubah. Wa 'alal umuri wal uqudi min haitsu kaunuha asbaban aw syurutan aw mawani'a aw sahihatan aw batilatan aw fasidatan aw azimatan aw rukhsatan kullu dzalika laysa min qubaili mula'amatiha litab'i aw adami mula'atihi lahu. Kepanjangan, ya. Dan terhadap umur perkara-perkara wal uqud, akad-akad, dari sisi keberadaannya, baik itu asbaban, sebab-sebab, au syurutan atau syarat-syarat, au mawani', jamak dari mani', pencegah, au sahihan, sah, wa batilan atau batil, wa fasidan atau fasad, au azimatan wa rukhsatan. Apakah itu hukum azimah atau hukum rukhsah? Ini istilah-istilah dalam khitabul wadai. Kan khitab itu ada dua. Ada khitabut taklifi, ada khitabul wadai. Khitabut taklif ada 5. Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu disebut khitabut taklif. Ya, khitabut taklif. Nah, selain khitabut taklif ada disebut khitabul wadai. Contohnya apa? Sabab. Apa yang menjadi sebab kita puasa bulan Ramadan? Apa? Sebabnya? Sebabnya apa? Karena masuk bulan Ramadan. Masa puasa Ramadan di bulan Rajab? Jadi yang menyebabkan, yang menjadi sebab pelaksanaan saum Ramadan karena masuk bulan Ramadan. Apa yang menjadi sebab kita menunaikan zakatul mal? Apa? Karena nisab, bukan haul. Haul itu syarat. Sebabnya karena nisab. Kalau nisabnya belum sampai wajib zakat tidak? Tidak. Ada zakahnya belum wajib karena nisabnya belum tercapai. Tapi kalau sebabnya tercapai, syaratnya tidak terpenuhi, sah tidak? Haulnya tidak sampai. Khusus zakat itu ada dalil khusus. Meskipun belum sampai haul, tapi jika diduga kalau masuk haul hartanya masih sesuai nisab, boleh dikeluarkan lebih awal. Sah. Nah, itu syarat. Apa sebab sholat zuhur? Apa? Masuknya waktu zuhur. Jam berapa? 12 lewat 15. Lah antum sholat zuhur jam 11. Sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Belum masuk sabab. Masuk waktu zuhur jam 12.15.
Tapi antum ada hadas, kemudian sholat zuhur, sah tidak? Nah, hadas itu lawannya toharoh. Ya, toharoh itu sebab apa syarat? Syarat. Nah, sabab syarat itu sama-sama khitabul wad'i. Nah, tadi disebut itu sababan, asbaban, syurutan. Mawani pencegah. Perempuan haid boleh sholat? Tidak. Berarti dia tercegah dari sholat. Nah, itu namanya mani. Anak membunuh bapaknya. Bapaknya kaya, miliarder, duitnya miliaran. Boleh nggak anak itu dapat waris? Tidak boleh. Apa sebab? Karena dia membunuh ayah. Membunuh itu disebut mani, pencegah. Dan seterusnya nanti kita akan bahas secara khusus. Itu semua disebut sebagai khitabul wad'i. Jadi khitab itu ada dua. Apa tadi? Khitabul taklif dan khitabul wad'i. Nah, kullu dzalika laysa min qubaili. Nah, itu semua ya bukan dari sisi mula'amatiha litab'i, tidak dilihat dari sesuai dengan fitrah au adami mula'amatiha lahu, atau tidak sesuai dengan fitrah. Jadi kalau sesuai fitrah dianggap baik, misalkan tidak sesuai fitrah dianggap tidak baik. Tidak, patokan khitabul wad'i maupun khitabul taklif itu tidak mengikuti sesuai tidaknya dengan fitrah. Apalagi menyesuaikan dengan hawa nafsu. Apalagi justru agama itu hadir untuk mengendalikan hawa nafsu. Makanya ayat tadi apa? Ya, ayatnya menyatakan apa? Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Jadi bertentangan. Agama itu memang bertentangan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu pengennya kalau jam 5 itu masih tidur, jam 6 masih tidur. Tapi syariat mengatur jam 5 sudah harus bangun karena harus sholat subuh. Itu paling lambat misalnya. Nah, wala huwa min qubaili waqi'iha ma huwa. Tidak pula hukum-hukum tadi, ya, baik khitabul wad'i maupun khitabul taklif itu harus menyesuaikan dengan waqi', tidak. Ya, wa innama min qubaili tarattubil madhi wa dhammi 'alaiha fid dunya was sawabi wal iqabi 'alaiha fil akhirah. Jadi hanyalah penetapan status-status hukum tadi itu, ya, wajib, sunnah dan seterusnya itu, ya, hanyalah berdasarkan taratub, konsekuensinya terhadap pujian dan celaan. Al-madhu itu pujian, al-dhammu itu celaan, alaiha atasnya fid dunya, di dunia. Jadi misalkan berzina, itu dicelakan di dunia. Apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Zina itu keji kata Allah. Jadi ada celaan di situ. Celaan fit dunia. Ada dzam fit dunia. Kemudian apa? Was-sawabi wal iqabi 'alaiha, dan adanya pahala dan siksaan atas perbuatan itu, pelanggaran syariat itu fil akhirah. Walidzalika kana al-hukmu fi sya'niha li syar'i wahdah wa laysa lil aql. Oleh karena itulah maka penetapan hukum pada keberadaannya itu adalah li syar'i, di tangan syariat saja, wa laysa lil aql, bukan di akal. Lalu ada pertanyaan, lalu akal itu di mana posisinya? Ya, biasanya ada pertanyaan itu kalau mahasiswa atau dosen di UIN, ya, di Jamiah Islamiyah Hukumiyah, ya, Antasari misalkan. Itu di mana posisi akal? Aina makanul aqli fi syariah? Di mana posisi akal dalam syariah? Jawabannya, posisi akal itu satu, memahami waqi', fahmul waqi'. Fahmul waqi'. Jadi MUI ketika sebelum memfatwakan bunga bank itu haram, bunga bank itu riba dan riba itu haram, dia harus mengkaji interest itu apa? Bunga itu apa? Ya, dimaksud dengan bunga bank itu apa? Warnanya apa? Kelopak bunganya berapa? Itu kalau bank secara bunga secara apa? Denotatif.
secara hakiki, ya, bukan majazi. Benang sarinya seperti apa, putiknya seperti apa, gitu. Itu kalau secara hakiki. Oh, bukan itu Kiai, bukan bunga itu. Maaf Kiai, khata fi fahmil waqi. Kan gitu ya. Karena salah memahami fakta. Bunga yang dimaksud itu begini. Kalau ada orang pinjam 100 juta, dia mengembalikan dengan kredit selama 10 tahun, total yang harus dia bayarkan itu 200 juta. Jadi 100 jutanya itu pokoknya, yang 100 juta itu tambahannya. Nah, itu faktanya begitu. Akal memahami fakta. Itu namanya fahmul waqi. Nah, setelah paham waqi'nya, sang kiai tadi mencari dalam Quran, mencari dalam hadis. Ayat dan hadis berkaitan dengan fakta atau waqi' yang disampaikan ke dia. Nah, itu namanya fahmun nusus. Memahami nas. Nah, akal itu posisinya begitu, dia memahami nas. Ya, jangan sampai kemudian ayat tentang wala taqrabuz zina digunakan untuk tadi menghukumi ayat seputar bunga bang. Nggak nyambung. Dia harus cari ayat yang sesuai, hadis yang sesuai. Nah, baru kemudian dia melakukan istinbatul hukmi, penggalian hukum. Jika faktanya begini, ayatnya begini, maka hukumnya apa? Apakah ini hukumnya haram? Apakah hukumnya makruh? Ataukah hukumnya mubah? Atau bahkan sunnah? Ataukah wajib bahkan? Nah, bagaimana dia mengistinbat? Menggunakan kaidah-kaidah. Kaidahnya kaidah apa? Disebut kaidah usuliyah. Ya, ilmunya disebut ilmu usul fikih. Nah, disitulah pentingnya memahami ilmu usul fikih. Sehingga kalau dia ternyata, ini ada tolabut tarki, ada tuntutan untuk meninggalkan. Nah, kalau ada tolabut tarki, kalau begitu hukumnya apa? Nah, dilihat dia ikut kaidah yang mana. Kalau kaidahnya kaidah madzhab Syafi'i, al aslu fin nahyi lil hurmah, gitu kan. Sebagaimana al aslu fil amri lil wujub. Nah, itu berarti kalau dalam madzhab Syafi'i, hukum asal larangan itu adalah haram. Nanti akan menjadi sunnah atau mubah kalau ada qarinah. Itu kalau madzhab Syafi'i. Sebagaimana kita kaji dalam syarah waraqat. Tapi madzhab lain tidak begitu. Selama ada nahi, ada larangan, itu tolab faqat. Tuntutan saja. Kalau itu larangan berarti tolabut tarki. Dia tidak dihukumi haram dulu. Tergantung kepada qarinah. Kalau ada qarinah yang menguatkan larangan itu, jadilah tolabnya berarti tolabul jazm. Kalau tolabnya jazm, maka hukumnya haram. Kalau tolabnya ghairu jazm, maka hukumnya menjadi makruh. Nah, itu istinbat. Nah, untuk tahu begitu, dia harus paham kaidah-kaidah usul fikih. Qawaid usuliyah. Ya, paham dong? Nah, di situ posisi akal. Posisi akal itu kata kuncinya adalah ya li faham, untuk memahami. Jadi bukan akal yang menghukumi ini wajib, ini mubah, bukan. Dia akal itu hanya bersandar kepada nas. Ya, dia hanya mengoperasionalkan nas berdasarkan kaidah-kaidah usuliyah, ya, hingga kemudian memutuskan hukum. Nah, dari mana kaidah usuliyah itu? Kaidah usuliyah itu berkaitan dengan bagaimana nas itu diterapkan. Nah, bagaimana nas itu diterapkan itu sangat bergantung dengan bagaimana orang Arab memahami bahasa Arab. Kenapa kok tergantung kepada orang Arab memahami nas-nas Arab? Karena dalil-dalil itu berbahasa Arab. Al-Quran kulluhu Arabiyyun. Quran itu seluruhnya berbahasa Arab. Hadis Nabi itu juga berbahasa Arab. Karena mutakallimnya, muhaddisnya, yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu Arabiyyun. Orang Arab. Berarti kaidah-kaidah usuliyah nanti itu digali diantaranya dengan kaidah-kaidah lughawiyah. Kaidah-kaidah kebahasaan.
Itu ya di antaranya. Nah, baik, itu adalah nanti kita perdalam lebih. Itu kalau ada pertanyaan di mana posisi akal. Jadi akal itu bukan untuk mengeluarkan hukum, tapi dia memahami fakta, memahami nas, kemudian menggali berdasarkan kaidah-kaidah. Jadi posisi akal itu memahami, bukan yang menghukumi. Nah, kata kuncinya gitu, memahami versus menghukumi. Adapun hukum, dia sudah tercantum di dalam nas itu. Baik yang secara sharih maupun ghairu sharih. Ketika sharih jelas gampang. Ketika misalkan Allah haramkan riba kan sharih. Apa ayatnya? Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Jelas itu tidak perlu istidlal lagi. Tidak perlu lagi istinbatul ahkam di sana. Apa ma hukmur riba? Haramun. Tidak perlu istinbat karena nas secara jelas menegaskan riba itu haram. Atau kalau dalam hadis lafaz la yahillu, la yahillu, la yahillu itu juga sharih. Bahwa kalau disebut la yahillu maknanya adalah haram. Jadi misalkan tentang perempuan Nabi mengatakan la yahillu li imra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir an tusafira fi lailatin wa naharin illa ma'aha mahramin misalkan. Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia melakukan safar lebih dari sehari semalam 24 jam kecuali dia disertai dengan mahramnya. Ini jelas nasnya. Hadisnya jelas. Disebut la yahillu berarti maknanya adalah haram. Tidak perlu istinbatul ahkam karena sore. Nah, tapi banyak perkara baru, banyak persoalan baru yang tidak secara sharih disebutkan oleh nas. Maka harus ada istinbat. Contoh misalkan, sekarang itu ada muamalah jual beli buket kan namanya? Buket uang. Bacanya buket atau gimana? Yang ada perhiasan dibentuk lalu ada uang ditempel. Gitu ya. Nah, apa hukum bisnis itu diperjualbelikan? Misalkan uang yang ditempelkan itu jumlahnya 150.000. Tapi kemudian dijual 300.000 misalkan. Ini tidak secara sharih disebutkan dalam Quran dan hadis. Maka tugas seorang mujtahid itu mengkaji faktanya seperti apa sih buket uang itu. Jual belinya bagaimana? Nas-nas yang berkaitan tentang itu apa? Nah, lalu kemudian istinbat ahkamnya itu apa? Nah, gitu. Nah, maka nanti kesimpulannya akan dilihat itu. Uangnya dari siapa? Kalau uangnya dari kita 150.000 ini uangnya tolong dirancangkan yang terbaik ya. Ini hadiah untuk ulang tahun perkawinan saya dengan istri saya, misal, ya kan? Nah, dijual kemudian harga 300.000 itu boleh. Karena 300.000 itu berarti membayar jasa keterampilan merangkainya. Nah, tapi kalau uangnya dari pemilik yang merangkai, nah itu jatuhnya riba. Ribanya riba apa? Riba fadl. Karena ada selisih antara 150.000 dengan 300.000. Nah, itu contoh perkara baru. Baik. Kelas kita selesaikan ya bab ini. Walidzalika kana al-hukmu sudah tadi ya. Fayakunul hakimu haqiqatan 'alal af'ali wa 'alal asya'i al-muta'alliqu biha wa 'alal umuri wal 'uqudi innama huwa syar'u wahdah. Maka al-hakim secara hakikatan ya secara hakiki atas perbuatan dan benda-benda yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi biha itu hanya itu kembali ke af'al. Jadi wa 'alal asya'i al-muta'alliqati biha. Benda-benda yang berkaitan dengan af'al. Karena pada kenyataannya kita itu kan af'al itu berkait dengan benda. Ya kan? Af'al itu berkait dengan benda. Melihat itu af'al apa asya? Af'al. Yang namanya melihat itu berarti harus ada sesuatu yang dilihat. Contoh melihat babi. Apa hukum melihat babi? Halal apa haram? Hah? Mubah apa haram? Lo kan babi haram. Apa? Hurimat alaikumul maitatu wadamu walhamul khinzir. Kan begitu ayatnya. Kan babi itu haram. Bagaimana melihat babi? Hah? Mubah ya. Ya. Makan itu perbuatan. Dia terkait dengan asya. Sesuatu yang dimakan. Kalau yang dimakan babi halal apa haram? Haram. Tapi kalau ngelihat babi mubah. Ya.
anjing itu najis. Betul? Tapi kalau menyebut kata anjing boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Ya. Kalau nggak boleh nyebut kata anjing, nanti gimana para ulama menjelaskan anjing itu najis? Hukum anjing itu dagingnya haram dimakan. Nah, anjing itu adalah hewan berkaki 4, yang lidahnya segala macam. Itu kan bisa diprotes sama Zain. Abi katanya nggak boleh ngomong anjing. Tadi Abi nyebut berapa kali kata anjing? Ya nggak boleh itu, nak. Mengata-ngatai kawan, kamu an. Nah itu nggak boleh. Ya, ya. Sama itu. Kita hari ini ke rumah Ustazah Uswah ya, ada maulidan di musola tempat beliau. Di mana rumah beliau? Di Anjir. Loh, nggak boleh Abi ngomong Anjir. Lalu ngomong apa? Tempatnya namanya Anjir, gitu kan? Yang nggak boleh itu ya kalau memaksudkan Anjir itu untuk sesuatu yang hari ini tren, gitu kan, di kalangan anak muda. Kalau Anjir Muara, Anjir Pasar, Anjir Kota, itu nama-nama tempat. Bahkan duluan nama itu daripada yang viral dibiasakan oleh anak-anak muda sekarang. Betul tidak? Anjir itu sudah ada sebelum kata-kata itu viral, sebelum tren. Jadi ada juga anak-anak teman itu dari Pulang Pisau itu kalau ngelihat tulisan di pinggir jalan, jual beras anjir. Ketawa dia. Kok anjir dijual? Nah, la hukma lil aqli fi dzalika mutlaqan. Tidak ada hukum bagi akal pada yang sedemikian itu secara mutlak. Tadi jelas ya. Wala yustasna min hadzal amri al hukmu fil jihatainil ula wa tsaniyah. Ya, tidak ada pengecualian pada perkara ini, ya hukum pada alasan pertama maupun alasan kedua. Yang tadi ya pertama itu berdasarkan dalil akli, yang kedua berdasarkan nakli. Fal aqlu yastati'u jihatil ula wa tsaniyah itu maksudnya adalah jihatul ula untuk akal adalah dia mengetahui ini waqi, ya waqi'ul asya maupun waqi'ul af'al. Itu kan yang pertama. Akal itu memiliki kemampuan untuk memahami itu. Yang kedua, akal itu punya kemampuan untuk apa? Mengetahui sesuatu itu sesuai fitrah ataukah tidak sesuai fitrah. Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, fal aqlu yastati'u taqdira hasanihima wa qubhihima min haitsul waqi'u ma huwa wa min haitsu mula'amatu litab'i awil munafaratu lahu. Jadi akal itu mampu untuk memutuskan, takrir, memutuskan bagus tidaknya ya dari sisi tadi itu fitrah dan sesuai fitrahnya, dan tercelaknya ya min haitsul waqi dari sisi fakta benda itu, wa min haitsu dan dari sisi sesuai tidaknya dia dengan fitrah manusia. Amma min haitsu thawabu wal iqabu fala yastati'u li'annahu yadkhulu tahta tsalitsatil madhkurah. Tapi akal manusia tidak mampu menentukan ini mendatangkan thawab, ini mendatangkan iqab. Jadi fala yastati'. Ya, akal tidak sanggup. Li'annahu karena ia ya bahasan mengenai thawab wal iqab yadkhulu tahta tsalitsatil madhkurah. Itu masuk pada poin yang ketiga yang telah disebutkan. Fa anta tastati'ul hukma bil aqli anal ilma hasanun. Ya, Anda mampu memutuskan berdasarkan akal bahwasanya ilmu itu baik, berilmu itu baik. Akan tetapi walakinnal hukma bi anal ilma alaihi thawabun au iqabun la yastati'uhu al aqlu. Akan tetapi memutuskan, al hukma di sini kita terjemahkan dengan memutuskan bahwasanya bahwasanya berilmu itu mendatangkan thawab atau mendatangkan iqab, akal manusia tidak akan sanggup memutuskannya. Ilmu itu kan ada dua, ada ilmu hitam, ada ilmu putih, gitu ya. Tapi kata pesulap merah, ilmu ada dua, ilmu hitam dan ilmu merah. Ada ilmu merah, ilmu baik. Makanya pesulap hitam itu kostumnya semuanya, pesulap merah itu kostumnya semua merah. Tahu antum pesulap merah? Tahu ya? Ya, siapa namanya? Radikal apa Radival? Siapa namanya?
Radifal ya. Radifal yang radikal. Itu kan sampai wignya warnanya merah, jubahnya warnanya merah, betul? Ya, semuanya merah. Nah, akal itu tidak bisa memutuskan bahwa perdukunan itu sawab atau iqab, bahwa sihir, ilmu sihir itu sawab atau iqab. Gara-gara nonton filmnya Harry Potter, lalu anak juga belajar ilmu sulap misalkan. Ya, tongkat sapu mamanya dipatah. Jadi tongkatnya apa? Nenek sihir. Siapa namanya? Dumbledore. Ya itulah. Nah, itu kita nggak bisa menentukan akal. Yang bisa menentukan bahwa ilmu sihir itu adalah mendatangkan iqab ataukah mendatangkan sawab, itu tergantung dari syariat. Tergantung daripada dalil-dalil syariat. Nah, bal yahkumuhu syar'u. Akan tapi yang bisa memutuskan itulah akal. Wa anta tastatiu an tahkuma bil aqli anna inqadzal ghariqi hasanun. Anda ya mampu memutuskan berdasarkan akal bahwasanya menyelamatkan orang yang tenggelam itu bagus. Walakinnal hukma bi anna inqadzal ghariqi alaihi thawabun aw iqabun la yastati'uhul aqlu. Akan tapi menentukan apakah menyelamatkan orang tenggelam itu mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa, akal engkau tidak akan sanggup. Akal tidak sanggup. Betul tidak? Di sini siapa yang nggak bisa berenang? Siapa? Siapa yang nggak bisa berenang? Zaid. Akak Zaid nggak bisa berenang? Allah karim. Hada aib. Nggak bisa berenang di bawahnya sungai, nggak bisa berenang gimana ya? Hada aib. Ya, jadi harus bisa berenang. Kakak Zaid nggak bisa berenang, tapi pengen mandi di sungai. Ternyata air deras datang. Akhirnya beliau terbawa air. Nauzubillah ya. Nah, lalu Hilmi pintar berenang sambil ngupil. Supaya ampe ngupil. Ya. Menolong kakak Zaid itu mendatangkan sawab atau iqab? Sawab. Tapi kalau antum melihat misalkan Benyamin Netanyahu kelelep di bawah air, antum tolong apa tidak? Hah? Benyamin Netanyahu tahu nggak? Oh, nggak tahu. Siapa? Perdana Menteri Israel. Kelelep dia di Sungai Berangas. Antum tolong atau antum biarkan? Kalau antum tolong jadi pahala menjadi dosa. Jadi dosa malah ya kan? Ya kan? Menolong jadi dosa. Jadi kalau begitu apa? Kalau perlu kelepin aja sekalian. Setuju? Jadi pahala apa jadi dosa? Nah, jadi pahala. Dari mana antum tahu itu jadi pahala? Ada penjelasan syariat. Karena dia itu musuh Islam. Dia itu musuh kaum muslimin. Dia itu hari ini membantai lebih 40.000 kaum muslimin sejak 7 Oktober 2023. Sekarang sudah berapa? 11 Oktober, 1 tahun persis. Tanpa terasa. Kita belajar, bercanda, tertawa, kadang menangis, kadang haus, kadang lapar, kadang kenyang. Ya, ternyata tanpa terasa 1 tahun sudah 41.000 lebih kaum muslimin dibantai di Palestina. Nah, dia kok tiba-tiba jalan ke Berangas, mandi di Sungai Berangas. Dia nggak bisa berenang, kelelep. Antum apain? Kelelep kan sekalian. Itu malah jadi pahala. Loh kok bisa satu amal yang sama, satu jadi dosa, jadi satu pahala? Itu akal atau syariat? Syariat. Loh iya, dia kan kafir harbi muhariban fi'lan. Hubungan sama dia itu hubungan perang. Kalau ketemu sama dia, ya bunuh. Kalau ngelihat dia kelelep, ya tenggelamin sekalian. Radikal nih, ya wes ben, nggak apa-apa. Dibilang radikal, ya nggak masalah. Wong ini alakohnya alakoh dia, alakohnya alakoh perang. Gitu kan? Jelas ya? Ya sama kan perang. Perang memusuhi kaum muslimin dengan perang memusuhi orang kafir, yang jadi pahala yang mana? Perang memusuhi kaum kafir. Padahal hakikatnya sama tidak? Sama-sama perang. Sama-sama menumpahkan darah. Sama-sama menghilangkan nyawa orang. Tapi kok beda? Ini membunuh jadi dosa, ya, ini membunuh jadi pahala. Siapa yang mengkhabarkan itu baik, itu buruk? Syariat, bukan
akal. Sesuatu di luar akal yang mengatakan itu baik, ini buruk. Dusta secara umum itu baik apa buruk? Buruk. Tapi ternyata ada dusta terpuji, ya kan? Saat kapan? Mendamaikan orang berkelahi, memuji istri. Masya Allah manisnya teh ini dingin. Padahal kada bergula, ya kan? Engkau wanita paling cantik di rumah ini. Kan gak dusta? Karena di rumah ini cuma ada satu wanita, sisanya laki-laki. Berarti engkau rumah wanita paling cantik di rumah ini. Di luar sana banyak yang lebih cantik. Kan kalimatnya gak salah. Ya, Hamzah ya. Mana Hamzahnya? Nah itu. Nanti dipakai ya, pulang diamalkan. Amanah guru ya. Jadi meskipun pokoknya diamalkan aja. Barokah insya Allah. Nanti sampai rumah amalkan itu. Ini perintah guru. Nah, kita lanjut ya. Ya, bal yahkumu syar'u kama jaa fi bahthil jihati tsalisah. Akan tapi yang memutuskan itu mendapatkan thawab atau iqab itu adalah syariat sebagaimana telah dibahas pada poin yang ketiga. Wa hakadha fa innal ladzi yamliku isdarul hukmi 'ala al-af'ali wal asya'i min haitsu thawabu wal iqabu huwa syar'u laysa al-aql. Atas dasar ini maka yang memiliki otoritas, memiliki hak untuk mengeluarkan status hukum atas perbuatan dan benda-benda dari sisi dia mendatangkan pahala ataukah siksa itu hanyalah syariat bukan akal. Wa hadza la khilafa fihi bainal muslimin alladzi fahimu waqi'al ahkami syar'iyyati wa kaifa tu'aliju masyakilal insani wa annaha wahdaha as-salihatu lidzalika duna ghairiha. Ini tidak ada khilaf dalamnya, tidak ada perbedaan pendapat dalamnya di antara kaum muslimin yang mereka itu memahami fakta hukum-hukum syariat, bagaimana hukum-hukum syariat itu menyelesaikan problem manusia, yang muskilah manusia, wa annaha wahdah, bahwasanya syariat sajalah as-salihah yang layak ya untuk lidzalika, maksudnya untuk menyelesaikan problem-problem manusia duna ghairiha, bukan yang lainnya. Walam yaj'alu lil aqli, dan mereka tidak menjadikan akal al-bashari, akal manusia, mahallan fit tasyri'i, tempat untuk menetapkan hukum. Siwa fahmin nususi syar'iyyati wal istinbatil hukmi syar'i min khilalihi, kecuali, nah ini ya, tadi yang Abu Ya sampaikan, kecuali fungsi akal itu adalah untuk memahami nas-nas syariah dan mengistinbat hukum syariah melaluinya, ya, melalui nas-nas syariah tadi. Hada akhiruhu. Masih ada ya? Nah, sedikit lagi nih, nanggung nih ya. Enggak jadi hada akhiruhu. Wa qala al-Amidi, berkata Imam al-Amidi, i'lam anna la hakima siwallahi ta'ala. Kita percepat. Ketahuilah bahwasanya tidak ada hakim. Ini Imam al-Amidi, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Ya, ini satu kitab usul fikih yang menghimpun 3 kitab usul fikih. Jadi 3 kitab usul fikih dirangkum oleh beliau menjadi satu kitab. Judulnya Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Di antaranya adalah kitab karangan Imam Al-Ghazali, yakni kitab Al-Mustasfa. Itu di antaranya ya, 1 dari 3. Beliau mengatakan, alam, ketahuilah, annahu la hakima siwallahi ta'ala, tidak ada yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah, wala hukma illa ma hakama bih, dan tidak ada hukum kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dengannya. Wa yatafarra'u alaihi annal aqla la yuhassinu wa la yuqabbihu wa la yujibu syukral mun'im wa annahu la hukma qabla wurudis syar'i. Konsekuensinya, kata beliau, atas hal ini, bahwasanya akal itu tidak punya hak untuk menyatakan ini hasan, tidak punya hak untuk mengatakan ini qabih, tercela, dan tidak wajib berterima kasih kepada al-mun'im. Allah Ta'ala memaknanya. Wa annahu la hukma qabla wurudi syar'i, dan bahwasanya tidak ada hukum sebelum datangnya syariat. Jadi la hukma qabla wurudi syar'i. Karena kalau dikatakan ada hukum sebelum turunnya syariat, itu berarti siapa yang menetapkan hukum? Kan syariat belum turun. Akal kalau begitu berarti. Nah, karena hukum belum turun, syariat belum turun, berarti belum ada hukum. Menurut Mu'tazilah, akal punya hak untuk menentukan hasan wal qabih qabla wurudus syar'i. Nah,
Tapi kalau menurut ahlu sunnah, la hukma qabla wurudi syar'i. Tidak ada status hukum terhadap sesuatu, baik perbuatan maupun benda, sebelum datangnya syariat. Qala al-Baydawi, fil hakimi huwa syar'u dunal aqli. Yang berhak menetapkan hukum adalah syariat, bukan akal. Lima bayyana min fasadil husni wal qubhi aqlayaini fi kitabil misbah. Sebagaimana yang telah kami jelaskan pada rusaknya pandangan kebaikan dan keburukan berdasarkan dua akal, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Misbah. Wa qala Asy-Syaukani, Imam Syaukani ya, beliau ini ahli hadis, pensyarah dari kitab Bulughul Maram, judulnya kitab Nailul Autar, tapi beliau juga seorang ahli usul. Beliau mengarang kitab Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Usul li Syaukani. Beliau pernah mengatakan, ilam annahu la khilafa fi qaunil hakim asyar'u ba'da bi'tsati wa bulughud da'wah, ba'da bi'sah bulughid da'wah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada khilaf mengenai siapa al-hakim, ya, yakni asyara, syariat, setelah bi'sah, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah sampainya dakwah. Ya, dalilnya apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa qala Abdul Wahhab Khallaf fi kitabi ilmi usulil fiqh. Ini kitab yang kemarin disebut oleh Kiai Haji Sitiq Al-Jawi. Ketika beliau mondok belajar usul fikihnya adalah kitab Usul Fikih karangan Syekh Wahbah Khalaf. La khilafa baina ulama'il muslimin, tidak ada khilaf di antara ulama-ulama kaum muslimin fi anna masdarul ahkami syar'iyyati li jami' af'alil mukallafin wallahu subhanahu. Bahwasanya yang berhak mengeluarkan hukum-hukum syariah atas semua perbuatan mukallaf, orang yang dibebani hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Sawaun azhara hukmuhu fi fi'lil mukallaf, sama saja apakah jelas hukumnya pada perbuatan mukallaf mubasyaratan min nususillati uhiya biha ila rasulihi, mubasyaratan secara langsung dari nas-nas yang diwahyukan dengannya kepada rasulnya. Ya, contohnya tadi wa ahallallahu bai'a wa haramar riba, jelas disebutkan bahwa jual beli itu hukum asalnya halal dan riba itu semuanya haram. Jadi kalau jual beli itu hukum asalnya mubah, tapi tidak semuanya mubah, hanya hukum asalnya. Maka kaidahnya apa? Al aslu fil buyu' al ibahah malam yarid dalilut tahrim. Hukum asal jual beli itu mubah sebelum ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau riba, nggak ada hukum asal riba adalah haram kecuali ada dalil yang memubahkan. Nggak ada kaidah begitu ya, tidak ada. Tidak atau ihtada mujtahidun, tidak lebih tepatnya tidak al-mujtahidun, atau para mujtahid itu ditunjuki ila hukmihi fi fi'lil mukallaf, pada perbuatan-perbuatan mukallaf bi wasitatid dalaili wal amarati allati syara'aha listinbati ahkamihi, atau para mujtahid itu ditunjuki kepada hukum Allah mengenai perbuatan mukallaf dengan perantaraan dalil-dalil, dalail atau penunjukan-penunjukan wal amarat, dan penunjukan-penunjukan allati syara'aha, yang Allah mensyariatkannya, atau allati syuri'aha syara'aha Allah mensyariatkannya listinbati ahkamihi, agar mujtahid tersebut mengistinbat hukumnya. Maka kami tegaskan, sebagaimana kami sampaikan kemarin yang hadir di majelis Musholla Nurul Iman, ketika kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, ya, ketika kita ikut pada mazhab Imam Syafi'i, kita itu bukan sedang mengikut hukum yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kita tidak sedang taklid dengan hukum yang dikreasi oleh Imam Syafi'i. Tapi kita itu mengikut kepada hukum Allah yang diistinbat oleh Imam Syafi'i. Ketika kita taklid kepada mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, kita bukan sedang mengikut hukum yang dibuat oleh Imam Malik bin Anas atau ulama-ulama mazhab Maliki, tapi kita itu sedang mengikut kepada hukum Allah yang diistinbat oleh ulama-ulama mazhab Maliki dan susnya. Wahakadza. Paham tak? Nah, itu beda dengan kalau ikut demokrasi ala Montesquieu, ala John Locke, itu berarti mengikut aturan buatan manusia. Karena mereka nggak punya sandaran. Kalaupun punya sandaran akal mereka adalah akal. Ya kan? Sandaran mereka adalah
Akal. Padahal akal tadi sudah dibahas, dia tidak bisa menentukan satu asya atau benda atau af'al atau perbuatan itu apakah alaihi iqabun au sawabun. Nah, akal manusia tidak akan mampu. Ini air. Apa wakilnya? Dia jernih. Ini wakil. Dia cair, bukan padat. Dia bukan gas. Tapi dia bisa berubah gas. Ketika apa? Dipanaskan. Dia bisa menyublim menjadi es ketika apa? Didinginkan. Itu fakta, wakil. Apakah air ini bisa diminum? Bisa. Sesuai fitrah ini bisa diminum. Jika diminum dia menyegarkan. Itu fitrah. Hadhihi fitrah. Tapi kalau ditanya apakah antum akan dapat pahala dengan minum air ini ataukah dapat dosa dengan minum air ini? Akal manusia bisa menentukan tidak? Tidak. Yang bisa menentukan apa? Syariat. Ngomong-ngomong kalau diminum ini jadi pahala nggak nih? Hah? Ini sudah hak milik yang sini kan? Diminum jadi pahala nggak nih? Jadi pahala. Ya kan? Nah, jelas. Jelas ini? Jelas? Alhamdulillah. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.